you today? I hope you are in a good condition. My name is Romsina Siregar. I'm from Nomensen HKBP University. Okay, now in my video, I will explain about level of the process translation. Okay, in the level of process translation, there are 4 types. 1. Textual level. 2. Referential level. 3. Cohesive level. And 4. Naturalized level. But today, I will explain 2 level, namely referential level and cohesive level. Okay, I will explain one by one. Referential level. On this level, you decode the meaning of the source text and build the conceptual representation. This is where you simplify Polysemios words and phrases. On it, you decode idioms and figurative expressions. This is where you figure out the pragmatic function of the source text. Once you decode the source text, you encode it and appropriate target language expressions. Maksudnya di sini adalah ada beroperasi terutama dengan pesan atau informasi atau semantik teks. Di sini memecahkan kode makna tertentu yang mana teks sumber dan membangun representasi konseptual. Di sini membedakan kata frasa, polysemios, dan di mana kita bisa memecahkan kode idiom dan ekspresi figuratif di dalam sebuah teks. Dan setelah kita menerjemahkan kata atau ekspresi yang dipermasalahkan, maka kita menyandingkannya menjadi ekspresi dalam bahasa target. Oke, next slide. The referential level and the textual level are, of course, closely intertwined as the nature and texture of the source text convey the message, and of course, we or you also encode the message using language into the target text. Maksudnya di sini adalah tingkat referensi dan tingkat tekstual tentu saja erat karena sifat dan tekstur teks sumber menyampaikan pesan dan tentu saja juga menyediakan pesan menggunakan bahasa ke dalam teks sasarannya. Oke, selanjutnya di sini saya membuat contoh or example a referential level. Search for reference regarding terms, activities, events, etc. contained in the source language. Maksudnya di sini adalah referensi itu berhubungan dengan membuat sebuah referensi dari buku. Semisal kita membuat sebuah jurnal atau makalah, itulah pentingnya sebuah referensi, yang mana referensi itu diambil dari beberapa buku dan digabungkan di dalam satu jurnal atau paper. Oke, next slide. Cohesive level. The cohesive level links the textual and the referential level. It deals with the form and meaning of the text. Newmark identifies is the mood of the text, while others call it the tone of the text. Tone in the other attitude towards the text, and the mood in the reader attitude toward the text. Tone words can be negative, neutral, and positive.
Oke, tingkat keterpaduan. Tingkat kohesif ini menghubungkan tingkat tekstual dan referensial. Maksudnya, di sini kohesif level mempunyai hubungan dengan referensial level, yang mana tekstur atau format teks dari dan informasi serta apa yang disebutkan Newmark sebagai mood text. Pada sublevel struktural, kita menyelidiki or you identify how, bagaimana berbagi konektor seperti conjunction, enumerasi, pengulangan atau pengulangan artikel dan determine tertentu. Oke, next. We establish its tone by finding so-called value-laden and value-free passage, such as subjective and objective bits. Pessimism and other framing divides framing being the strength of linguistically presenting something in the perspective of one's own values and worldview. In a way, pragmatic, promotic this, all of this will have to be saved, transferred into the target text, so you or we achieves maximal equivalent at this level. So, kita menetapkan nadanya dengan menemukan apa yang disebut dengan bagian-bagian yang syarat nilai dan bebas nilainya, seperti subjektif dan objektif, eufemisme dan perangkat pembingkai lainnya. Pembingkainya maksudnya di sini menjadi strategi menyajikan sesuatu secara linguistik dalam perspektif nilai dan pandangan dunia sendiri. Dengan cara pemrosesan ini, kita semua entah seperti ditransfer atau ke target teks, kita dalam mentransfer sebuah teks, sehingga dalam pencapaian sebuah teks yang bagus, kita mencapai kesetaraan maksimal pada level tersebut atau pada level ini. Oke, next. In this video or in this slide, I make the example of cohesive level. Namely, bring together the sentence that have been translated into the target text. Maksudnya di sini adalah setelah kita membaca atau merangkum semua teks tersebut, selanjutnya kita akan mentranslate teks tersebut ke target teksnya, ke bahasa selanjutnya, yang mana di bahasa selanjutnya kita akan mempelajari atau merangkum bagaimana apakah teks kita tersebut sudah benar adanya untuk dimengerti atau untuk dipaparkan. Oke?